Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gregorius Alfonso Sinaga dari kelas 11 Teknik Komputer Jaringan 3 di Sekolah SMKN 5 Batam. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan. Apa sih topologi jaringan itu? Topologi jaringan adalah cara atau pola bagaimana perangkat-perangkat dalam satu jaringan komputer dihubungkan satu sama lain, baik secara fisik maupun logis. Topologi ini dia menentukan bagaimana data mengalir dalam jaringan dan mengaruhi kinerja, efisiensi, dan kendalaan jaringan. Sederhananya, topologi jaringan ini dapat diibaratkan sebagai peta dari sebuah jaringan komputer yang menunjukkan bagaimana perangkat-perangkat seperti komputer, server, router, dan switch terhubung. Pemilihan topologi yang tepat sangat penting untuk memastikan jaringan berfungsi optimal sesuai kebutuhan. Nah, untuk fungsi topologi jaringan itu memiliki beberapa fungsi utama, termasuk bagaimana perangkat terhubung dan berkomunikasi dalam jaringan, mempermudah pemeliharaan troubleshooting, serta menentukan jalur komunikasi data. Pemilihan topologi yang tepat juga dapat mengaruhi kinerja dan efisiensi jaringan secara keseluruhan. Apa saja fungsi topologi jaringan? Fungsi topologi jaringan itu ada 6. Yang pertama, mengatur alur komunikasi data, mendukung kinerja jaringan, mempermudah keperawatan dan troubleshooting. Yang keempat, memudahkan perencanaan dan pengembangan. Yang kelima, meminimalkan biaya. Yang keenam, memastikan komunikasi lancar. Untuk manfaat topologi jaringan ada 4, seperti arah jalur internet menjadi jelas. Yang kedua, dapat minimalisir biaya instalasi jaringan karena semua sudah dihitung dengan matang dalam topologi jaringan. Yang ketiga, memudahkan dalam maintenance maupun upgrade di sisi network engineer karena semua telah terstruktur dengan rinci. Yang terakhir, ada penggunaan menjadi sangat mudah di sisi user karena semua bisa saling berkomunikasi dengan baik. Jenis-jenis topologi jaringan beserta kelebihan dan kekurangannya. Topologi jaringan ada 7 jenis. Antara lain, yang pertama ada topologi bus, linear, ring, star, mesh, hybrid, dan terakhir ada tree. Untuk penjelasannya, yang pertama kita akan menjelaskan tentang topologi bus. Topologi bus itu merupakan topologi jaringan yang pertama kali digunakan dalam hubungan komputer. Kelebihannya yaitu sistem topologi yang sangat sederhana, biaya yang lebih murah daripada topologi jaringan lainnya, membutuhkan kabel yang sedikit. Nah, untuk kekurangannya ada 3 juga, yaitu tidak cocok untuk penggunaan pada trafik yang padat. Yang kedua, sulit dalam melakukan maintenance. Yang ketiga, koneksi lebih lambat daripada topologi yang lain. Untuk topologi linear adalah salah satu jenis topologi jaringan di mana semua perangkat seperti komputer, printer, server dihubungkan dalam satu garis lurus menggunakan satu kabel utama yang disebut backbone. Topologi linear ini disebut juga sebagai topologi bus linear karena merupakan bentuk paling sederhana dari topologi bus. Tetapi topologi linear ini tidak sama dengan topologi bus. Seperti misalnya topologi linear itu sudah termasuk topologi bus, tetapi topologi bus belum tentu termasuk topologi linear. Kelebihan topologi linear itu yang pertama ada desain sederhana dan biaya murah, mudah dipasang dan diperluas, tidak memerlukan perangkat tambahan seperti hub atau switch. Untuk kekurangannya, jika kabel utama rusak, maka seluruh jaringan bisa mati, sulit mendeteksi dan memperbaiki kerusakan, performa menurun jika jumlah perangkat terlalu banyak, dan terakhir ada kepadatan lalu lintas data bisa menyebabkan tabrakan data atau collision. Yang ketiga ada topologi ring. Topologi ring ini dia melingkar seperti cincin. Topologi ring digunakan dengan jaringan performa yang tinggi karena membutuhkan bandwidth yang besar untuk beberapa fitur yang digunakan. Pada topologi ring, masing-masing titik memiliki fungsi sebagai repeater untuk meneruskan data. Kelebihan topologi ring itu yang pertama ada waktunya lebih optimal dalam mengakses suatu data. Yang kedua ada data mengalir dalam satu arah sehingga minim terjadi collision atau kerusakan atau ketabrakan data. Yang ketiga ada kualitas aliran data lebih cepat karena dapat melayani data secara fleksibel.
Yang terakhir ada dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat karena data dapat bergerak secara fleksibel. Kurangannya ada 3, yaitu sulit melakukan konfigurasi ulang, menambah atau mengurai komputer akan membuat jaringan kacau. Apabila terdapat salah satu komputer yang tidak berfungsi, maka akan mempengaruhi jaringan secara keseluruhan. Yang ke berapa, yang topologi star ini sudah pasti berbentuk jaringan bintang. Sudah berbentuk jaringan seperti bintang. Topologi star biasa digunakan dalam lab komputer di satu sekolah. Topologi star merupakan metode untuk menghubungkan beberapa node menggunakan suatu perangkat keras hub dalam sebuah jaringan. Kelebihannya ada topologi star mudah dalam pengembangan dalam satu jaringan. Topologi star minim trouble, jika ada perangkat user dan trouble tidak akan mempengaruhi kinerja jaringan. Untuk kekurangannya, topologi star hanya memiliki satu tumpuan, yaitu pada perangkat hub. Jika hub mengalami trouble, maka akan berpengaruh ke semua perangkat user yang berada dalam topologi star. Biaya yang mahal karena membutuhkan banyak kabel, dan jumlah port yang terbatas pada hub. Yang keenam ada topologi mesh. Topologi mesh itu adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat atau PC di mana masing-masing perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya dalam jaringan. Topologi mesh ini di antara gabungan antara topologi ring dan star. Kelebihannya memiliki backup jalur dan troubleshoot sangat mudah. Kekurangannya, topologi mesh biaya yang diperlukan cukup mahal. Dan yang kedua, instalasi dan maintenance topologi mesh yang sulit apabila terjadi kerusakan. Yang terakhir ada topologi hybrid. Topologi hybrid ini adalah topologi jaringan yang baru, yang tercipta antara topologi jaringan yang berbeda jenis. Topologi hybrid ini terlihat lebih rumit karena merupakan gabungan dari topologi jaringan yang berbeda, contoh gabungan antara topologi tree dan mesh. Untuk kelebihannya dapat digunakan di lingkungan yang digunakan. Jika salah satu titik mengalami gangguan tidak akan mempengaruhi kinerja titik yang lain. Kecepatan transfer data lebih cepat. Untuk kekurangannya, topologi memerlukan biaya yang cukup mahal, proses pengolahan yang cukup rumit, dan instalasi dan konfigurasinya rumit juga. Yang terakhir, topologi tree. Topologi tree merupakan metode untuk menghubungkan beberapa komputer dengan skema transmisi data dan yang bersifat hierarkis dan terdapat dua perangkat hub, yaitu utama dan sekunder. Topologi tree ini merupakan gabungan antara topologi star dan topologi bus. Kelebihan topologi tree itu yaitu mudah untuk troubleshooting pada topologi tree, mudah melakukan retopologi. Kekurangannya yaitu memerlukan banyak kabel, sering terjadi collision dan lambat. Jika terjadi gangguan pada jaringan pusat, maka jaringan di bawahnya akan ikut terganggu. Sekian saja penjelasan tentang topologi jaringan dari saya, Gregorius Alfonso Sinaga, dari kelas 11 Teknik Jaringan Komputer 3, dalam materi teknologi jaringan berbasis luas. Semoga penjelasan saya dapat membantu teman-teman sekalian. Terima kasih.